Mas, catering lewat belakang. Tawa kecil langsung pecah di depan pintu ballroom hotel mewah itu. Raka baru turun dari ojek online. Jasnya basah kena hujan. Sepatunya kotor. Sementara mobil-mobil mahal terus berhenti di belakangnya. Satpam menahan jadanya. Undangan mana? Raka baru mau mengeluarkan amplop hitam dari saku jasnya. Saat seorang pria muda mengambilnya begitu saja. Arvin Mahendra, anak pemilik acara. Ia membuka kartu itu sambil tersenyum meremehkan, lalu mendadak diam beberapa detik. Tapi bukannya berhenti, Arvin malah tertawa lebih keras. Sekarang penyusup makin niat ya. Beberapa tamu ikut merekam. Ada yang sengaja mendekat cuma buat lihat Raka dipermalukan. Raka cuma berdiri diam sambil menahan nafas. Padahal malam itu, orang yang mereka hina di depan pintu itu justru membawa sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga Mahendra di depan semua tamu. Kadang orang baru pilih subscribe setelah lihat sendiri seberapa mudah manusia menginjak orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa. Lalu dari dalam ballroom, terdengar suara berat yang langsung bikin suasana membeku. Siapa suruh kalian tahan tamu saya? Ballroom Hotel Arunika langsung sunyi beberapa detik. Semua tamu menoleh ke arah suara itu. Seorang pria tua berjas hitam berjalan cepat dari dalam ruangan utama. Langkahnya tegas. Dua asistennya bahkan sampai tertinggal di belakang. Surya Mahendra, pemilik acara malam itu, tatapannya langsung tertuju ke Raka. Sedangkan Arvin masih berdiri sambil memegang kartu undangan hitam itu. Papa, orang ini ngaku, siapa suruh kamu tahan tamu saya? Nada suara Surya rendah, tapi cukup bikin beberapa tamu langsung saling pandang. Satpam perlahan mundur. Arvin terlihat bingung. Tapi Surya mengambil kartu undangan itu dari tangan anaknya, lalu menyerahkannya kembali ke Raka dengan dua tangan. Gerakan kecil itu langsung mengubah suasana depan ballroom. Beberapa orang yang tadi tertawa mulai diam. Bahkan ada yang buru-buru menurunkan ponsel setelah sadar mereka sempat merekam penghinaan tadi. Maaf atas penyambutannya, ucap Surya pelan ke Raka. Kalimat itu bikin Nadira langsung mengernyit. Kamu serius kenal dia, Pak? Raka belum menjawab. Ia hanya menerima kembali undangannya sambil menatap Arvin sebentar. Arvin mulai salah tingkah saat sadar beberapa tamu kini justru melihat dirinya. Ini pasti ada salah paham. Namun Surya tidak menanggapi anaknya. Ia malah mempersilahkan Raka masuk lebih dulu ke ballroom utama. Dan itu makin bikin suasana aneh. Karena baru semenit lalu, pria yang dianggap penyusup itu hampir diusir dari depan pintu. Lampu kristal memantul di seluruh ruangan. Musik jazz masih terdengar pelan, tapi suasana gala elit itu sudah berubah tidak nyaman. Beberapa tamu VIP mulai berbisik. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Pak Surya sampai turun sendiri? Nadira mendekat sambil melipat tangan. Papa bahkan gak pernah jemput investor secepat ini. Surya terlihat makin tegang. Sedangkan Raka tetap tenang meski tatapan satu ballroom sekarang tertuju padanya. Arvin mencoba tertawa kecil untuk menutupi malu. Kalau memang tamu penting, kenapa datang naik ojek? Raka akhirnya bicara. Karena saya datang bukan buat pamer. Jawaban singkat itu langsung bikin beberapa tamu terdiam. Nadira mulai kehilangan sabar. Kamu sebenarnya siapa? Raka menatap langsung ke matanya. Saya anak Pak Hendra. Wajah Surya langsung berubah. Sedangkan beberapa tamu lama terlihat saling pandang begitu mendengar nama itu. Dan saat Raka perlahan membuka tas hitam kecil yang sejak tadi dibawanya, tatapan Surya mulai terlihat panik untuk pertama kalinya malam itu. Suasana depan ballroom langsung berubah dingin. Beberapa tamu yang tadi masih berbisik sekarang mulai menatap Raka lebih serius. Nama Hendra ternyata bukan nama asing bagi orang-orang lama di sana. Arvin mengerutkan dahi. Hendra siapa? Belum sempat Surya menjawab, seorang pria tua berkumis tipis berjalan cepat dari arah meja VIP. Gelas wine di tangannya sampai hampir tumpah. Ya Tuhan, matanya langsung terpaku ke wajah Raka. Wajahmu persis ayahmu. Raka mengangguk kecil. Selamat malam Om Daniel. Beberapa tamu senior langsung saling pandang saat mendengar nama itu. Daniel Santoso, orang lama Mahendra Group. Ia mendekat sambil menepuk bahu Raka pelan. Kamu kemana aja selama ini?
Raka menyeriput tipis. Berusaha hidup. Jawaban itu bikin Daniel langsung diam. Sedangkan Arvin mulai tidak sabar. Sebentar, ada yang jelasin nggak sebenarnya ini siapa? Surya menghela nafas pendek. Dia anak Pak Hendra. Arvin tertawa kecil. Terus kenapa semua orang tegang begini? Daniel menoleh ke arahnya. Karena dulu ayah Raka yang bantu bangun perusahaan ini. Suasana langsung berubah lagi. Nadira cepat memotong. Kalau memang penting kenapa nggak pernah muncul? Raka akhirnya menatap ke arahnya. Karena ayah saya disingkirkan sebelum saya cukup besar buat ngerti apa-apa. Beberapa tamu mulai mendekat pelan. Musik ballroom bahkan terdengar makin kecil karena banyak orang mulai memperhatikan pembicaraan mereka. Arvin masih mencoba terlihat santai. Papa, ini cuma mantan karyawan lama kantor? Tidak ada jawaban. Dan diamnya Surya mulai bikin wajah Arvin berubah. Daniel menghela nafas. Dulu ayahmu dan Pak Hendra mulai semuanya dari kantor kecil. Ia menunjuk foto besar Mahendra Capital di ujung ballroom. Belum ada semua kemewahan ini. Raka membuka tas hitam kecil yang sejak tadi dibawanya. Gerakan itu langsung bikin Surya tegang. Raka, ucap Surya pelan. Tidak sekarang. Raka tidak berhenti. Ia mengeluarkan map coklat tua dengan sudut yang sudah lusuh. Beberapa tamu spontan mendekat lebih dekat. Nadira mulai kehilangan senyum. Itu apa? Raka menatap Surya. Ayah saya titip sebelum meninggal. Kalimat itu langsung bikin suasana makin berat. Daniel terlihat seperti sudah menebak sesuatu. Sedangkan Arvin mulai gelisah. Papa, kenapa dari tadi diam terus? Raka membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, foto dan satu flash disk hitam kecil. Tatapan Surya langsung jatuh ke flash disk itu. Wajahnya mulai pucat. Raka mengambil satu lembar dokumen lalu mengangkatnya sedikit. Perjanjian saham tahun 2004. Daniel langsung mendekat cepat. Matanya membesar saat membaca bagian bawah dokumen. Ini asli. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Arvin merebut lembar itu lalu membaca cepat. Kok ada nama Hendra Prasetyo di sini? Raka menjawab tenang. Karena ayah saya punya 30% perusahaan ini. Ballroom langsung pecah oleh suara kaget. Seseorang sampai menjatuhkan sendok di meja makan. Nadira langsung membentak. Itu bohong. Raka menatapnya tanpa berkedip. Kalau bohong kenapa Pak Surya pucat? Semua mata langsung mengarah ke Surya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, orang-orang mulai sadar keluarga Mahendra sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar penghinaan di depan pintu masuk. Bisik-bisik langsung menyebar ke seluruh ballroom. Beberapa tamu yang tadi sibuk minum sekarang mulai berdiri dari kursinya. Mata mereka terus berpindah dari dokumen di tangan Raka ke wajah Surya Mahendra yang makin tegang. Arvin membaca cepat lembar perjanjian itu sekali lagi. 30%? Suaranya mulai berubah. Papa, ini apaan? Surya belum menjawab. Raka perlahan mengambil kembali dokumen itu dari tangan Arvin lalu memasukkannya lagi ke dalam map. Gerakannya tenang. Justru itu yang bikin suasana makin tidak nyaman. Nadira melangkah mendekat. Dokumen lama begitu bisa dibuat siapa aja. Raka menatap datar. Makanya saya bawa lebih dari satu. Kalimat itu langsung bikin beberapa tamu saling pandang. Daniel mulai terlihat cemas. Daniel? Namun Raka membuka map itu lagi sebelum siapapun sempat menghentikannya. Ia mengeluarkan foto lama yang sudah mulai pudar. 4 pria muda berdiri di depan kantor kecil dengan papan nama Mahendra Capital pertama. Ruangannya sempit, cat temboknya bahkan belum rapi. Raka mengangkat foto itu sedikit. Dulu mereka mulai semuanya dari sini. Beberapa tamu senior langsung mengenali wajah di foto. Itu Pak Hendra. Masih kurus banget Pak Surya dulu. Tawa kecil sempat muncul, tapi langsung hilang lagi saat suasana kembali berat. Raka menunjuk salah satu wajah di foto. Ayah saya. Tatapan Surya langsung turun, sedangkan Arvin mulai terlihat tidak nyaman. Kalau memang punya saham, kenapa nggak pernah muncul? Raka tersenyum hambar. Karena setelah ayah saya sakit, semuanya berubah. Ballroom kembali sunyi. Raka mengeluarkan satu dokumen lain. Kalian blokir akses rekening keluarga kami. Nadira cepat memotong. Itu urusan perusahaan. Termasuk rumah kami yang ikut disita? Nada suara Raka masih tenang, tapi mulai bikin beberapa tamu menunduk. Daniel mengusap wajah pelan, seperti menahan malu. Aku ingat waktu itu. Gumamnya kecil. Arvin menoleh cepat. Om Daniel tahu? Daniel tidak langsung menjawab. Dan diamnya lagi-lagi bikin suasana makin buruk untuk keluarga Mahendra. Raka lalu mengeluarkan flash disk hitam kecil dari dalam map. Benda kecil itu langsung bikin Surya bergerak cepat. Jangan sekarang. Untuk pertama kalinya malam itu, suara Surya terdengar panik. Semua tamu langsung sadar benda itu pasti penting. Arvin mulai emosi. Papa serius? Dari tadi kenapa takut banget? Nadira mencoba merebut flash disk itu. Raka langsung menarik tangannya lebih dulu. Tenang Bu, jangan panggil saya begitu.
Kalau begitu, jangan sentuh barang keluarga saya. Kalimat itu langsung bikin suasana makin panas. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel lagi. Ada yang sengaja mendekat supaya bisa merekam lebih jelas. Raka menatap flash disk di tangannya sebentar. Ayah saya simpan ini sampai meninggal. Surya memejamkan mata kasar. Sedangkan Arvin sekarang mulai melihat ayahnya dengan cara berbeda. Isinya apa? Raka mengangkat pandangan perlahan. Penjelasan kenapa nama ayah saya dihapus dari perusahaan ini. Jantung beberapa orang seperti langsung turun. Nadira mulai bicara lebih keras. Kamu sengaja bikin keributan di acara kami. Raka menatap sekeliling ballroom. Lampu kristal masih menyala mewah, musik jazz masih terdengar pelan, tapi hampir semua tamu sekarang fokus ke mereka. Saya datang baik-baik, ucapnya pelan. Tatapannya lalu kembali ke Arvin. Tapi kalian mulai duluan. Dan saat Raka melangkah ke layar presentasi besar di tengah ballroom sambil membawa flash disk itu, wajah Surya Mahendra akhirnya benar-benar kehilangan tenang untuk pertama kali malam itu. Beberapa tamu langsung mengikuti langkah Raka ke dekat layar presentasi utama ballroom. Suasana gala yang tadi mewah sekarang terasa seperti ruang sidang dadakan. Musik jazz akhirnya dimatikan penuh. Yang terdengar cuma suara langkah kaki dan bisik-bisik tamu. Surya berjalan cepat menyusul Raka. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Raka berhenti sebentar. Ayah saya dulu juga minta bicara baik-baik. Kalimat itu langsung bikin Surya diam. Arvin mulai emosi. Papa, sebenarnya ada apa sih? Namun tidak ada jawaban. Raka mencolokkan flash disk hitam itu ke laptop presentasi ballroom. Salah satu panitia sempat panik. Pak, ini acara live sponsor. Tapi Daniel memotong. Biarkan. Layar besar langsung menyala. Awalnya hanya tampilan folder lama. Tanggal videonya belasan tahun lalu. Lalu rekaman mulai berjalan. Gambar buram memenuhi ballroom. Seorang pria kurus terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, napasnya berat. Dan saat beberapa tamu mulai mengenali wajah itu, suasana langsung sunyi total. Hendra. Suara Daniel terdengar pelan. Raka menunduk sebentar. Sedangkan Surya berdiri kaku tanpa berkedip. Di layar, Hendra menarik napas panjang sebelum bicara. Hari ini tanggal 14 Juni. Suaranya serak. Kalau video ini diputar, mungkin saya sudah nggak ada. Beberapa tamu langsung saling pandang. Ada yang perlahan duduk karena mulai merasa tidak nyaman. Hendra batuk cukup lama di video itu. Tangannya terlihat gemetar saat memegang beberapa dokumen. Saya bikin rekaman ini karena saya takut. Tatapan Arvin langsung pindah ke ayahnya. Nadira mulai panik. Matikan. Tidak ada yang bergerak. Raka tetap diam di depan layar. Hendra melanjutkan dengan suara lemah. Kalau saham saya hilang, berarti dipindahkan tanpa izin saya. Ballroom langsung pecah oleh bisik-bisik. Beberapa tamu senior mulai terlihat pucat. Seorang investor asing bahkan berhenti minum sambil menatap Surya. Hendra mengangkat beberapa lembar dokumen ke kamera. Saya tidak pernah menjual bagian saya. Napas Surya mulai terlihat berat. Sedangkan Arvin sekarang benar-benar kehilangan tenang. Papa jawab. Namun Surya tetap diam. Dan diamnya malam itu terasa jauh lebih keras daripada bantahan apapun. Video terus berjalan. Ada rekening perusahaan yang dipindahkan lewat nama lain. Daniel langsung menoleh tajam ke Surya. Kamu bilang semua itu legal. Nadira mencoba merebut laptop presentasi. Daniel cepat menahan tangannya. Sudah cukup bohong. Kalimat itu bikin beberapa tamu spontan menatap keluarga Mahendra dengan cara berbeda. Bukan kagum lagi, tapi curiga. Hendra di layar kembali bicara pelan. Kalau suatu hari anak saya datang, suasana ballroom makin hening. Jangan perlakukan dia seperti sampah. Jantung beberapa orang langsung terasa turun, karena semua orang di ruangan itu baru saja melihat Raka dipermalukan di depan pintu masuk. Dan sekarang, kalimat terakhir ayahnya seperti menampar seluruh ballroom. Seorang wanita yang tadi sempat tertawa pelan langsung menunduk malu. Arvin mundur beberapa langkah sambil mengusap wajah kasar. Sedangkan Raka masih berdiri diam menatap layar. Matanya mulai merah, tapi ia tetap menahan diri. Lalu video berhenti sendiri. Sunyi. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Sampai akhirnya Raka menoleh pelan ke arah Surya. Ayah saya masih percaya sama bapak sampai meninggal. Dan tepat setelah kalimat itu keluar, beberapa wartawan yang hadir sebagai tamu mulai menyalakan kamera mereka satu persatu. Lampu kamera mulai menyala dari berbagai arah. Beberapa wartawan yang tadi datang sebagai tamu langsung maju mendekat sambil mengangkat ponsel dan kamera kecil mereka. Panitia gala mulai panik. Ada staf hotel yang mencoba menutup area presentasi, tapi tidak ada yang mau mundur lagi. Nama Mahendra terlalu besar.
Dan malam itu semuanya mulai retak di depan publik. Arvin menatap ayahnya dengan wajah pucat. "Papa beneran tahu semua ini?" Surya mengusap wajah kasar. "Perusahaan waktu itu hampir hancur." Itu bukan jawaban. Suara Arvin naik sedikit. Beberapa tamu langsung saling pandang. Nadira cepat memotong. "Vin, jangan ikut drama begini." Raka langsung menoleh. "Drama?" Tatapannya tajam. "Keluarga saya kehilangan rumah waktu ayah saya belum sadar dari koma." Suasana langsung diam lagi. Daniel membuka beberapa lembar dokumen lain di atas meja koktail dekat layar presentasi. Tangannya mulai gemetar saat membaca tanggal-tanggal di sana. Astaga. Ia mengangkat satu dokumen lebih tinggi. Pemindahan saham dilakukan waktu Hendra masih dirawat. Bisik-bisik langsung makin liar. Salah satu pengusaha senior mendekat lebih dekat. "Ini benar." Daniel menatap Surya. "Kamu bilang dia setuju." Surya tidak menjawab. Dan diamnya sekarang mulai terasa seperti pengakuan. Arvin mundur perlahan. "Papa, kalian ngapain sebenarnya?" Nadira mulai kehilangan sabar. "Kamu jangan percaya mentah-mentah." Raka membuka amplop putih terakhir dari mapnya. Surya langsung bergerak cepat. "Raka, cukup." Namun Raka tetap membuka amplop itu pelan. Isinya surat tulisan tangan. Kertasnya sudah kusam. Raka menatap tulisan itu beberapa detik sebelum bicara. "Itu tulisan ayah saya." Ballroom kembali hening. Beberapa tamu bahkan mulai mendekat tanpa sadar. Raka membaca isi surat itu keras-keras. Kalau suatu hari mereka menyangkal semuanya, kasih ini ke publik. Nafas Surya mulai terdengar berat. Raka lanjut membaca. "Saya dipaksa menyerahkan saham saat kondisi saya kritis." Nadira langsung menyelah. "Itu cuma sepihak." Raka menatapnya dingin. "Rumah kami disita seminggu setelah surat ini ditulis." Kalimat itu bikin beberapa tamu langsung menunduk malu. Karena sekarang semuanya mulai terasa nyata. Bukan cuma soal angka perusahaan, tapi satu keluarga yang dihancurkan pelan-pelan. Daniel memejamkan mata sebentar. "Aku harusnya ngomong dari dulu." Raka menoleh kecil. "Tapi Om diam." Daniel tidak bisa membalas. Suasana sosial mulai berubah total. Orang-orang yang tadi menatap Raka seperti orang asing, sekarang justru mulai menjaga jarak dari keluarga Mahendra. Beberapa investor asing bahkan terlihat bicara serius dengan asistennya, sambil menunjuk dokumen di meja. Arvin akhirnya menatap Raka lagi. "Tadi, semua yang saya bilang di depan pintu?" Raka memotong telan. "Bapak saya juga pernah diperlakukan begitu." Kalimat itu langsung menghantam lebih keras daripada bentakan. Nadira mulai panik melihat situasi lepas dari kendali. "Kalian semua gampang dibohongi." Namun tidak ada yang membela lagi, karena semua orang sekarang melihat satu hal yang sama. Surya Mahendra terus diam sejak awal. Dan diam itu menghancurkan nama keluarganya sedikit demi sedikit. Lalu salah satu wartawan maju lebih dekat sambil menyalakan mik kecil di tangannya. "Pak Surya, apa benar ada penggelapan saham pendiri perusahaan?" Puluhan kamera langsung mengarah ke wajah Surya Mahendra. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, orang paling berkuasa di ballroom itu terlihat benar-benar takut. Puluhan kamera masih mengarah ke wajah Surya Mahendra. Flash terus menyambar tanpa henti. Untuk pertama kalinya malam itu, orang paling berpengaruh di ballroom itu terlihat seperti kehilangan pijakan. Seorang wartawan maju lebih dekat. "Pak Surya, apa benar saham pendiri dipindahkan tanpa izin?" Wartawan lain langsung menyusul. "Benar ada rekening perusahaan atas nama lain? Kenapa keluarga Hendra dihapus dari perusahaan?" Pertanyaan datang bertubi-tubi. Surya mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Nadira langsung berdiri di depan kamera. "Acara selesai. Semua media keluar sekarang." Tidak ada yang bergerak, karena semua orang di ruangan itu sekarang lebih tertarik melihat keluarga Mahendra runtuh dibanding gala mewah mereka sendiri. Arvin menatap ayahnya dengan mata merah. "Papa, jawab mereka." Surya masih diam, dan diam itu makin membuat suasana buruk. Raka berdiri tidak jauh dari layar presentasi. Jasnya masih sedikit basah karena hujan tadi, tapi sekarang tidak ada lagi yang melihatnya rendah. Beberapa tamu malah mulai memberi jalan saat ia lewat. Salah satu wartawan mendekat ke Raka. "Kenapa baru buka semuanya sekarang?" Raka terdiam sebentar. Tatapannya sempat jatuh ke foto ayahnya di meja presentasi. "Ayah saya nggak mau perusahaan ini hancur." "Lalu kenapa berubah?" Raka menoleh pelan ke arah pintu masuk ballroom, tempat ia tadi dipermalukan. "Karena saya sadar, diam nggak bikin orang berhenti menginjak." Suasana langsung berat lagi. Beberapa tamu yang tadi sempat tertawa sekarang terlihat menunduk malu. Seorang wanita tua mendekat perlahan dari arah meja belakang.
Rambutnya sudah memutih, tangannya gemetar membawa map kecil. Raka langsung mengenali wajahnya. Bu Rina? Wanita itu tersenyum sedih. Aku dulu sekretaris ayahmu. Dani langsung berdiri. Bu Rina masih simpan itu. Wanita itu mengangguk pelan, lalu menyerahkan map coklat tipis ke Raka. Aku takut bertahun-tahun. Raka membuka cepat isi map itu. Beberapa lembar notulen rapat lama, dan satu tanda tangan yang langsung membuat Daniel membeku. Ini rapat pemindahan saham. Bisik-bisik langsung pecah lagi. Nadira panik, lalu mencoba merebut dokumen itu. Mana sini? Bu Rina refleks mundur. Cukup, saya capek takut. Kalimat itu membuat suasana makin tidak nyaman. Daniel membaca tanggal rapat itu keras-keras. Dilakukan saat Hendra masih koma. Arvin langsung menoleh ke ayahnya. Wajahnya benar-benar hancur sekarang. Papa tanda tangan ini? Surya memejamkan mata pelan. Tidak ada jawaban. Namun kali ini, diamnya terasa seperti pukulan terakhir. Beberapa tamu mulai terang-terangan membela Raka. Parah banget. Pantas dia datang malam ini. Gila, keluarganya dihancurkan begini. Suasana sosial benar-benar berbalik. Orang-orang yang tadi memandang Raka seperti penyusup, sekarang justru menjaga jarak dari keluarga Mahendra. Nadira mulai kehilangan kendali. Kalian semua munafik. Ia menunjuk para tamu satu persatu. Tadi kalian juga ketawa. Tidak ada yang membalas. Karena semua sadar ucapan itu benar. Dan justru itu yang membuat rasa malu di ballroom makin terasa. Raka menatap Nadira datar. Bedanya saya nggak rekam kalian. Beberapa tamu langsung pucat mendengar itu. Arvin akhirnya berjalan pelan mendekati Raka. Tatapannya turun. Tadi saya keterlaluan. Ballroom kembali sunyi. Permintaan maaf itu terdengar kecil tapi cukup membuat semua orang sadar posisi mereka sudah berubah total. Namun sebelum suasana sempat meredah, suara notifikasi ponsel mulai terdengar bersamaan dari berbagai sudut ballroom. Satu tamu membuka layar ponselnya. Lalu yang lain ikut. Dan dalam hitungan detik, hampir semua orang mulai melihat video yang sama. Video Arvin menghina Raka di depan pintu masuk. Mas, catering lewat belakang. Tawa beberapa tamu terdengar jelas di video itu. Sekarang, tidak ada yang tertawa lagi. Wajah Arvin langsung pucat total. Siapa yang upload? Salah satu wartawan memperlihatkan layar ponselnya. Udah viral. Jumlah penontonnya naik cepat setiap detik. Komentarnya juga mulai brutal. Kasian banget. Pantes dia datang marah. Keluarga kayak begini ternyata busuk. Bisik-bisik di ballroom berubah jadi kecaman terbuka. Beberapa tamu yang tadi ikut merekam langsung buru-buru mematikan ponsel mereka. Ada yang mulai menjauh dari kamera karena takut wajahnya ikut tersebar. Nadira menatap panik ke sekeliling. Matikan semua kamera sekarang. Tidak ada yang peduli lagi, karena semuanya sudah terlanjur keluar. Arvin menunduk sambil memegang rambutnya sendiri. Tadi saya pikir dia cuma orang biasa. Raka menatapnya sebentar. Ayah saya juga dianggap begitu dulu. Kalimat itu langsung bikin Arvin makin terpukul. Sedangkan Surya berdiri diam seperti kehilangan tenaga. Salah satu investor asing mendekati asistennya, lalu berbisik cepat sambil menunjuk dokumen di meja. Dua tamu lain mulai meninggalkan ballroom tanpa pamit. Perlahan suasana berubah makin dingin. Tidak ada lagi aura gala mewah. Yang tersisa cuma rasa malu yang menggantung di seluruh ruangan. Daniel mendekat ke Raka. Kamu sadar, ini bakal besar sekali. Raka mengangguk kecil. Saya cuma mau nama ayah saya dibersihkan. Sebelum Daniel sempat menjawab, pintu ballroom tiba-tiba terbuka lagi. Beberapa pria berjas gelap masuk bersama staf hotel. Langkah mereka cepat dan langsung menarik perhatian semua tamu. Logo Otoritas Jasa Keuangan terlihat jelas di dada mereka. Nadira langsung menegang. Siapa panggil mereka? Salah satu petugas membuka map tipis. Kami menerima laporan beserta bukti awal. Ballroom langsung pecah lagi. Arvin menatap ayahnya dengan wajah hancur. Papa, ini serius. Surya tidak menjawab. Petugas mulai meminta dokumen tambahan terkait pemindahan saham dan rekening perusahaan lama. Daniel langsung menyerahkan salinan dokumen yang tadi dibuka Raka. Nadira mencoba menghentikan. Kalian gak bisa seenaknya masuk acara orang. Petugas menatap datar. Bisa, Bu. Suasana langsung makin berat. Beberapa tamu mulai berjalan keluar satu persatu sambil berbisik pelan. Ada yang sengaja menghindari kontak mata dengan keluarga Mahendra. Ada juga yang diam-diam merekam wajah Surya dari dekat. Daniel mendekat ke Raka. Di sana terpajang foto besar keluarga Mahendra dengan tulisan emas, Integrity Above All.
Ia menatap tulisan itu cukup lama, lalu senyum tipis tanpa bicara. Beberapa kamera langsung menangkap momen itu. Dan entah kenapa, senyum kecil itu terasa jauh lebih menghancurkan daripada teriakan apapun malam itu. Arvin mendekat pelan. Matanya merah dan suaranya mulai lemah. "Mas, ayah saya benar-benar setegak itu." Raka menatapnya cukup lama. "Ayah saya dulu anggap beliau saudara." Kalimat itu langsung membuat Arvin kehilangan kata-kata. Sedangkan di belakang mereka, Nadira mulai panik saat petugas meminta akses data lama perusahaan malam itu. Nadira langsung berdiri menghadang meja dokumen. "Kalian gak boleh bawa semua itu keluar." Petugas pemeriksa tetap tenang. "Kalau datanya bersih, ibu gak perlu takut." Kalimat itu langsung bikin beberapa tamu saling pandang lagi. Layar berita besar di ballroom masih menayangkan video penghinaan Raka yang terus diputar berulang. Wajah Arvin terpampang jelas di sana. Beberapa tamu mulai menjauh makin jauh dari keluarga Mahendra. Ada yang buru-buru melepas badge tamu mereka supaya tidak ikut tersorot kamera. Suasana ballroom sekarang benar-benar runtuh. Nadira menunjuk staf hotel dengan emosi. "Matikan layar itu." "Maaf Bu, media partner pegang kontrolnya." Sedangkan Raka hanya berdiri diam sambil memegang map tua milik ayahnya. Petugas pemeriksa mulai berbicara serius dengan Daniel di dekat meja dokumen. Flash kamera terus menyala. Dan tepat saat semua orang sibuk melihat berita yang menyebar, Surya tiba-tiba menatap Raka dengan wajah sangat tegang. "Jangan buka lagi." Raka perlahan mengangkat pandangan. Masih ada yang disembunyikan? Suasana langsung kembali sunyi. Arvin menoleh cepat ke ayahnya. "Papa?" Raka membuka tas hitamnya sekali lagi. Kali ini hanya amplop putih tipis. Tidak tebal, tidak terlihat penting. Tapi reaksi Surya langsung berubah. Wajahnya pucat sampai bibirnya bergetar sedikit. "Raka, cukup." Nada suaranya terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun Raka tetap membuka amplop itu pelan. Beberapa tamu otomatis mendekat lagi. Nadira mulai terlihat benar-benar takut. "Jangan dibaca." Raka mengeluarkan satu lembar surat dari dalam amplop. Kertasnya sudah menguning. Arvin mengernyit bingung. "Itu apa?" Raka menatapnya cukup lama sebelum bicara. "Surat terakhir ayah saya buat Pak Surya." Ballroom langsung terasa makin dingin. Raka membaca pelan isi surat itu. "Kalau suatu hari semuanya terbongkar, jangan libatkan anak-anak dalam kesalahan orang tua." Suasana langsung diam total. Tatapan beberapa tamu perlahan pindah ke Arvin. Raka lanjut membaca. "Aku masih anggap kamu saudara. Karena itu, aku pilih diam." Napas Surya mulai terdengar berat. Sedangkan Arvin menatap ayahnya dengan mata merah. "Papa, kenapa semuanya jadi begini?" Tidak ada jawaban. Dan diamnya kali ini terasa jauh lebih menyakitkan. Raka melipat kembali surat itu pelan. "Ayah saya tahu banyak hal." Tatapannya lalu jatuh ke Surya. Tapi beliau tetap tutup mulut sampai meninggal. Beberapa tamu langsung menunduk malu. Karena pria yang tadi mereka hina, ternyata datang bukan buat menghancurkan semua orang. Ia cuma membawa nama ayahnya yang lama dikubur. Arvin tertawa kecil sambil mengusap wajah kasar. "Tadi saya hina Mas depan semua orang." Raka diam mendengarkan. "Saya bahkan gak tahu keluarga saya sendiri kayak apa." Nadira mencoba mendekat. "Vin, dengar Mama dulu." "Udah cukup." Kalimat itu langsung membuat Nadira berhenti. Untuk pertama kalinya malam itu, wanita yang tadi paling angkuh sekarang terlihat benar-benar jatuh. Petugas pemeriksa mulai mendekati Surya. Wartawan ikut bergerak lebih dekat sambil mengangkat kamera. Raka sendiri tetap diam, tidak tersenyum, tidak terlihat puas penuh, hanya lelah. Dan saat Surya berjalan pelan melewati Raka, ia berhenti sebentar lalu berkata lirih dengan suara hampir tidak terdengar. "Maaf." Kata maaf itu terdengar kecil. Tapi di ballroom yang sudah sunyi total, semua orang tetap mendengarnya. Raka menatap Surya tanpa ekspresi. Tidak marah, tidak juga puas penuh. Hanya diam. Sedangkan Surya berdiri beberapa detik, seperti kehilangan keberanian, menatap balik. Petugas pemeriksa akhirnya menyentuh lengannya pelan. "Pak, kami perlu lanjut bicara di luar." Surya mengangguk lemah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, pria yang tadi paling dihormati di ruangan itu berjalan keluar dengan kepala tertunduk di depan semua orang. Flash kamera langsung menyambar bertubi-tubi.
Tidak ada lagi senyum pengusaha sukses. Tidak ada lagi aura orang paling berkuasa. Yang tersisa cuma lelaki tua yang akhirnya kehilangan semuanya di depan publik. Beberapa tamu otomatis memberi jalan saat Surya lewat, tapi bukan karena hormat, melainkan karena canggung. Arvin masih berdiri mematung di dekat meja utama ballroom. Tatapannya kosong. Sedangkan Nadira duduk lemas di kursi sambil menangis pelan sendirian. Tidak ada yang mendekat untuk menenangkan. Tidak ada yang membela lagi. Raka sendiri perlahan menutup map tua milik ayahnya. Tangannya sempat berhenti di foto lama yang tadi ditunjukkan ke semua orang. Foto 4 lelaki muda yang dulu membangun perusahaan kecil bersama. Sekarang, tinggal 1 orang yang masih berdiri tegak malam itu. Daniel mendekat pelan. Ayahmu pasti bangga. Raka tersenyum kecil tanpa melihatnya. Ayah saya cuma pengen dianggap ada. Kalimat itu membuat Daniel langsung diam. Beberapa mantan karyawan lama Mahendra Group mulai mendekati Raka satu persatu. Ada yang menjabat tangannya. Ada yang meminta maaf karena dulu memilih diam. Seorang pria tua bahkan menunduk sambil berkata pelan, "Kami takut kehilangan kerja." Raka mengangguk kecil. Saya ngerti. Suasana ballroom benar-benar berubah sekarang. Pria yang tadi dianggap penyusup, kini justru jadi orang yang paling dihormati di ruangan itu. Salah satu wartawan mendekat lagi sambil menyalakan recorder kecil. "Mas Raka, setelah ini mau ambil perusahaan kembali?" Raka menatap layar besar ballroom yang masih menampilkan logo Mahendra Capital. Lampunya mulai diredupkan satu persatu oleh panitia hotel. Perusahaan bisa dicari. Lalu, Raka menarik nafas pelan. Saya datang buat nama ayah saya. Jawaban itu langsung membuat beberapa orang di sekitar ikut diam. Bahkan ada tamu yang mulai bertepuk tangan kecil. Pelan. Lalu disusul beberapa orang lain. Bukan tepuk tangan meriah, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berubah total. Arvin akhirnya berjalan mendekat ke Raka. Matanya masih merah. Tadi, waktu saya menghina Mas, Raka diam mendengarkan. Saya pikir harga orang itu dari bajunya. Sunyi beberapa detik. Lalu Raka menjawab pelan. Banyak orang kaya pikir begitu. Arvin menunduk. Tidak ada lagi nada sombong di wajahnya sekarang. Yang tersisa cuma malu dan kehilangan. Di belakang mereka, Nadira akhirnya berdiri, lalu berjalan keluar ballroom sendirian. Beberapa tamu otomatis menyingkir saat ia lewat. Tatapan orang-orang kepadanya terasa jauh lebih menyakitkan daripada bentakan apapun malam itu. Raka melihat sekali lagi ballroom mewah yang tadi penuh tawa. Sekarang, tinggal sisa gelas kosong, lampu redup, dan wajah-wajah yang masih sulit percaya semuanya bisa runtuh secepat itu. Dan tepat sebelum Raka berjalan keluar, orang-orang yang tadi sempat menertawakannya perlahan memberi jalan tanpa diminta. Hujan Jakarta masih turun saat Raka keluar dari Hotel Arunika. Bedanya, kali ini tidak ada satpam yang menahan langkahnya. Pintu utama malah dibukakan langsung oleh staf hotel yang tadi sempat melihat dirinya dipermalukan. Beberapa karyawan menunduk kecil saat Raka lewat. Tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Di belakang kaca ballroom, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Mobil media masih memenuhi area depan hotel. Kamera terus menyorot pintu keluar sambil menunggu Surya Mahendra dibawa pergi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nama Mahendra Capital sudah muncul di semua layar berita malam itu. Raka berhenti sebentar di bawah kanopi hotel. Tangannya perlahan membuka lagi foto lama ayahnya. Foto kusam 4 lelaki muda di depan kantor kecil. Waktu semuanya belum dipenuhi uang dan kebohongan. Jempol Raka menyentuh wajah ayahnya pelan. Matanya mulai basah untuk pertama kalinya malam itu. Udah selesai ya? Suaranya kecil. Hampir kalah oleh suara hujan. Tapi cukup membuat dadanya terasa lebih ringan. Tak jauh dari sana, beberapa tamu gala mulai keluar hotel satu persatu. Orang-orang yang tadi tertawa di pintu kini justru menghindari tatapan Raka.
Ada yang pura-pura sibuk membuka ponsel. Ada yang langsung masuk mobil tanpa bicara. Rasa malu itu masih terasa menggantung di udara. Seorang satpam yang tadi sempat menahan Raka mendekat pelan. Wajahnya canggung. "Maaf Pak, saya nggak tahu." Raka menjawab tipis. "Nggak apa-apa." Jawaban sederhana itu malah bikin satpam itu makin tidak enak hati. Di belakang mereka, suara wartawan masih terdengar saling bersahutan. "Pak Surya dibawa kemana? Benar ada penggelapan saham. Bagaimana nasib Mahendra Capital?" Raka memasukkan kembali foto ayahnya ke dalam tas hitam tua itu. Tas yang tadi sempat dianggap bawaan tidak penting. Tak lama, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Sopir membuka kaca. "Pak Raka, saya diminta antar pulang." Raka menggeleng halus. "Terima kasih." Mobil itu pergi pelan. Beberapa detik kemudian, sebuah ojek online berhenti di pinggir jalan. Sama seperti saat ia datang tadi. Raka naik tanpa banyak bicara. Motor itu perlahan melaju meninggalkan hotel mewah yang malam itu runtuh bukan karena miskin, tapi karena terlalu lama menyembunyikan kebohongan. Lampu kota memantul di jalanan basah. Sedangkan di belakang sana, ballroom tempat Raka tadi dihina mulai kosong perlahan. Kursi-kursi mahal masih tersusun rapi. Gelas-gelas kristal masih ada di meja. Tapi tidak ada lagi tawa. Karena malam itu, semua orang akhirnya tahu siapa sebenarnya pria yang mereka kira cuma penyusup.